Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar. Ia dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Fadda-Ma'aram dalam kerajaan Babilonia yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud. Kerajaan Babilonia pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur. Rakyat hidup senang, sejahtera dalam keadaan serba cukup, sandang maupun pangan, serta sarana-sarana yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mereka. Akan tetapi, tingkatan hidup rohani mereka masih berada di tingkat jahiliyah. Mereka tidak mengenal Tuhan pencipta mereka yang telah mengkaruniakan mereka dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. Persembahan mereka adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Raja mereka Namrud menjalankan pemerintahannya dengan tangan besi dan kekuasaan mutlak. Semua kehendaknya harus terlaksana dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar atau ditawar. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu dan kemewahan hidup yang berlebih-lebihan yang ia nikmati lama-kelamaan menjadikan ia tidak puas dengan kedudukannya sebagai raja. Ia merasakan dirinya patut disembah oleh rakyatnya sebagai Tuhan. Ia berpikir, jika rakyatnya mau dan rela menyembah patung-patung yang terbuat dari batu dan tidak dapat memberi manfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, apa bukan dialah yang disembah sebagai Tuhan? Dia yang dapat berbicara, dapat mendengar, dapat berpikir, dapat memimpin mereka, membawa kemakmuran bagi mereka, dan melepaskan dari kesengsaraan dan kesusahan. Dia yang dapat mengubah orang miskin menjadi kaya, dan orang yang hina diangkatnya menjadi orang yang mulia. Di samping itu semuanya, ia adalah raja yang berkuasa dan memiliki negara yang besar dan luas. Di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian buruknya, lahir dan dibesarkanlah Ibrahim dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Ia sebagai calon rasul dan pesuruh Allah yang akan membawa pelita kebenaran bagi kaumnya. Jauh-jauh telah diilhami akal sehat dan pikiran tajam serta kesadaran bahwa apa yang telah diperbuat oleh kaumnya, termasuk ayahnya sendiri, adalah perbuatan sesat yang menandakan kebodohan dan kecacatan pikiran, dan bahwa persembahan kaumnya kepada patung-patung itu adalah perbuatan mungkar yang harus diluruskan. Agar mereka kembali kepada persembahan yang benar, ialah persembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta ini. Semasa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota, menjajakan patung-patung buatannya, namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Tuhan kepadanya, ia tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu. Bahkan secara mengejek, ia menawarkan patung-patung ayahnya kepada calon pembeli dengan kata-kata, "Siapakah yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna ini?" Nabi Ibrahim yang sudah berketetapan hati hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang berlaku dalam masyarakat kaumnya, ingin lebih dahulu mempertebalkan iman dan keyakinannya, menenteramkan hatinya, serta membersihkannya dari keraguan-raguan yang mungkin sesekali mengganggu pikirannya, dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati.' Allah berfirman, 'Belum percayakah engkau?' Nabi Ibrahim menjawab, 'Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang.' Allah kembali berfirman, 'Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka,
niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Dan dengan demikian, tercapailah apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim untuk menenteramkan hatinya dan menghilangkan kemungkinan ada keraguan di dalam iman dan keyakinannya, bahwa kekuasaan dan kehendak Allah tidak ada satupun di langit atau di bumi yang dapat menghalangi atau menentangnya, dan hanya kata kun yang difirmankan olehnya, maka terjadilah akan apa yang dikehendaki, fayakun. Azar adalah ayah Nabi Ibrahim, tidak terkecuali sebagaimana kaumnya yang lain, bertuhan dan menyembah berhala. Ia adalah pedagang dari patung-patung yang dibuat dan dipahatnya sendiri, dan darinya orang membeli patung-patung yang dijadikan persembahan. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah menyadarkan ayah kandungnya dulu, orang yang terdekat kepadanya, bahwa kepercayaan dan persembahannya kepada berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sesat dan mungkar. Beliau merasakan bahwa kebaktian kepada ayahnya mewajibkannya memberi penerangan kepadanya agar melepaskan kepercayaan yang sesat itu dan mengikutinya beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan sikap yang sopan dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, dan dengan kata-kata yang halus ia datang kepada ayahnya, menyampaikan bahwa ia diutuskan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, dan bahwa ia telah diilhamkan dengan pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Ia bertanya kepada ayahnya dengan lemah lembut, gerangan apakah yang mendorongnya untuk menyembah berhala seperti kaumnya yang lain, padahal ia mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun, tidak dapat mendatangkan keuntungan bagi penyembahnya atau mencegah kerugian atau musibah. Diterangkan pula kepada ayahnya bahwa penyembahan kepada berhala-berhala itu adalah semata-mata ajaran setan yang memang menjadi musuh kepada manusia sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ia berseru kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat dan ajakannya, berpaling dari berhala-berhala dan kembali menyembah Allah yang menciptakan manusia dan semua makhluk yang dihidupkan, memberi mereka rezeki dan kenikmatan hidup, serta mengusahakan bumi dengan segala isinya kepada manusia. Azar pun menjadi merah mukanya dan melotot matanya mendengar kata-kata seruan putranya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditanggapinya sebagai dosa dan hal yang kurang patut, bahwa putranya telah berani mengecam dan menghina kepercayaan ayahnya, bahkan mengajaknya untuk meninggalkan kepercayaannya itu dan menganut kepercayaan dan agama yang ia bawa. Ia tidak menyembunyikan murka dan marahnya, tetapi dinyatakannya dalam kata-kata yang kasar dan dalam makian, namun seakan-akan tidak ada hubungan di antara mereka. Ia berkata kepada Nabi Ibrahim dengan nada gusar, "Hai Ibrahim, berpalingkah engkau dari kepercayaan dan persembahanku? Dan kepercayaan apakah yang engkau berikan kepadaku yang menganjurkan agar aku mengikutinya? Janganlah engkau membangkitkan amarahku dan coba mendurhakaiku. Jika engkau tidak menghentikan penyelewenganmu dari agama ayahmu, dan tidak engkau hentikan usahamu mengecam dan memburu-burukan persembahanku, maka keluarlah engkau dari rumahku ini. Aku tidak sudi bercampur denganmu di dalam suatu rumah di bawah satu atap. Pergilah engkau dari mukaku, sebelum aku menimpamu dengan batu dan mencelakakan engkau." Nabi Ibrahim menerima kemarahan ayahnya, pengusirannya dan kata-kata kasarnya dengan sikap tenang, normal selaku anak terhadap ayah seraya berkata, "Oh ayahku, semoga engkau selamat. Aku akan tetap memohonkan ampun bagimu dari Allah dan akan tinggalkan kamu dengan persembahan selain kepada Allah. Mudah-mudahan aku tidak menjadi orang yang celaka
dan malang dengan doaku untukmu." Lalu keluarlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah ayahnya dalam keadaan sedih dan prihatin, karena tidak berhasil mengangkatkan ayahnya dari lembah syirik dan kufur.